Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati bakhri syafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati jamil masyayikhina ustadina mu'allimina sunnah sayyidina bimadil falak sahwa jasil ismana min tasabailai ila hadrati mu'allifi hadzal kitab adabul alim al-muta'alim Syekh Muhammad Hashim Asy'ari muassis Nahdlatul Ulama ila hadrati walidina walidikum rahmatullahi alaihim ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita teruskan kajian kitab Adabul Alim Al-Muta'alim karya dari muassis Nahdlatul Ulama Syekhuna wa murabbi ruhuna Hashim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhne Kanjeng Nabi man utahe sapa wonge iku wada isu-isuan sapa man ilal masjidi maring masjid la yuridu halih orang ngarepaken sapa man illa ayyata allama kejaba yen to belajar sapa man khairan ing kebagusan ayu allimahu utawa mulangaken sapa man ing khair khairan dan gene mriku ai ilman tegese ilmu ayu allimahu utawa mulangaken sapa man ing khair kana mongko ana iku lahu keduwene man apa ka ajri hajjin kaya ganjarane haji tamin kan sempurna. Barang siapa yang pagi-pagi sudah berangkat menuju, kalau di takbirnya sini masjid, kalau diartikan secara luas, barang siapa yang pagi-pagi sudah keluar dari rumah menuju majelis ilmu, menuju sekolahan, menuju tempat yang mana di situ ada pengajian dan orang itu tidak menghendaki kecuali belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, maka orang itu akan diberikan pahala oleh Allah seperti beribadah haji secara sempurna. Berarti melihat hadis ini, aku karo sampean isok haji tiap hari. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda sapa wonge isu-isuan metu teko omah menuju tempat yang mana di situ kita mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka orang itu akan diberikan oleh Allah pahala haji yang sempurna. Ini menandakan bahwasanya betapa besarnya
pahala yang diberikan oleh Allah buat orang yang mau mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu. Padahal ibadah haji ini sekarang sampean daftar sekarang mungkin 35 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Katakan sekarang ONH katakan 59 juta. Belum oleh-oleh, belum sampean mengadakan tasyakurannya. Begitu besarnya orang yang mau mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, yang sehingga orang itu diberi oleh Allah pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan sampean tetap semangat. Jadi mari subuh wis siap-siap dengan niat untuk berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Maka pahala yang sudah disiapkan oleh Allah adalah sampean diberikan pahala seperti orang yang haji sempurna. Waqala landau sapa sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al alimu utawi wong kang alim wal muta'allim lan wong kang belajar ilmu, guru dengan murid. Guru itu bahasa Jawa, murid juga bahasa Jawa yang kolaborasi dengan bahasa Arab. Guru dalam arti filosofi Jawa, orang yang bisa digugu lan ditiru. Saya buka tenggene Google filosofi Jawa. Guru adalah orang yang bisa digugu lan ditiru. Makanya ada kata pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kata-kata ini bukan jorok tidak, akan tetapi menggambarkan bahasanya memang guru harus betul-betul orang yang mampu memberikan contoh, memberikan suri tauladan yang baik. Lah, anak-anak zaman milenial sekarang ini sudah tidak butuh akan teori-teori yang ditampilkan, karena pemuda sekarang ini, pemuda milenial yang dalam warga internet, di sana banyak contoh-contoh dan teori-teori yang sudah bisa diakses. Tapi pemuda-pemuda sekarang ataupun santri-santri ataupun murid-murid sekarang butuhnya adalah lisanul hal. Butuhnya adalah suri tauladan. Kalau gurunya Yun Sewu mengajarkan untuk disiplin, mengajarkan untuk beribadah giat, maka tentunya guru harus memberikan contoh dulu. Jangan hanya diberikan gambaran-gambaran ataupun cara, tapi perlu pemuda-pemuda milenial sekarang adalah perlu suri tauladan. Biasanya naik kapan dikai teori lah.
Masih banyak kalau teori Pak di Google tuh, di Syekh Al-Googlei itu banyak sekali, lebih tertib dan lebih nyaman. Butuhnya pemuda milenial keluarga internet adalah contoh. Guru ini perintah istiqomah terus Quran, maka diawali dari guru dulu. Ibda binafsik. Mulai dari diri kamu sendiri. Saya pernah membaca ceritanya, walaupun ini non-Islam, Siddhartha Gautama. Tahu Siddhartha Gautama? Orangnya nggak tahu, tapi ceritanya tahu kan? Orang yang dipuja di agama Buddha, ini pernah dari umatnya ini sowan ke Siddhartha Gautama. Apa keluhan daripada umat ini? Anaknya itu nggak mau makan selain permen. Jadi makanannya nggak mau selain permen, hanya permen. Lah bahasanya disuwukno nanggone kiai ini. Disuwukno supaya anak ini tidak kecanduan permen, sehingga mau makan selain permen. Apa Pak? Apa katanya Siddhartha Gautama? Bawa pulang anakmu setelah 40 hari, bawa ke sini lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama ini mau ngerungokno apa ngelamun? Tak terus no. Dan setelah 40 hari si bapak ini membawa anaknya lagi ke Siddhartha Gautama. Kemudian bahasa Islamnya didoakan. Dan tidak lama kemudian si anak ini mau makan selain permen. Sudah mau makan nasi, sudah mau makan roti. Kemudian ditanya oleh bapaknya, Pak Siddhartha, kok begitu mandi panjenengan dungone? Apa yang Anda lakukan setelah saya sowan kepada Anda, kemudian saya pulang? Anda berikan jeda 40 hari, kemudian ke sini lagi. Ternyata yang namanya Syekh Siddhartha Gautama ini tidak makan manis selama 40 hari. Guna apa? Guna ketika Pak Siddhartha Gautama ini bilang kamu selesai ataupun berhenti makan permen, dia sudah memberikan contoh selama 40 hari. Dia riado. Ini kita bisa petik daripada hikmah yang terjadi di cerita itu. Ternyata kita semuanya sebagai orang tua, baik orang tua di dalam sekolahan ataupun di keluarga, ternyata apa? Kita sering melarang, kita sering untuk memberikan nasihat kepada anak dan murid. Ternyata murid dan anak tidak menjalankan apa pesan dan larangan kita. Oneng gene anake nyuwun sewu, le nak ojo tulinan HP. Ibune tulinan.
nggak bisa selesai. Nah, ayo jamaah. Oke. Sementara ibu gak gelem, bapak gak gelem jamaah. Ayo budal jamaah, budal jamaah. Bapaknya karo ibunya udah karo HP kok. Maka lakukan seperti Pak Siddhartha Gautama. Kalau kita itu mejang ataupun memberikan aturan ataupun larangan kepada siapa saja, kita harus mendahului dulu. Ngejak masyarakat, ayo kurban, urunan. Sing ngejak kurban perasaan. Ini kita harus introspeksi. Saya tuh sangat hati-hati betul. Kalau saya belum bisa melakukan, kok saya bicara kepada yang lain, saya terus terang. Ini saya belum bisa menjalankan. Cuman bisa membaca saja. Saya memerintahkan, ayo untuk saling memaafkan. Saya pun memberikan contoh memaafkan. Jangan saling dendam, saya pun harus tidak boleh dendam. Jadi pemuda anak-anak kita ini sudah di zaman era yang lain daripada kita dulu. Anak-anak sekarang adalah anak-anak milenial yang dalam keluarga internet, yang tidak banyak dibutuhkan untuk retorika dan teori, tapi yang dibutuhkan adalah contoh. Ayo puasa Senin Kemis, yang ngajak harus puasa Senin Kemis dulu. Ayo kalau malam kita bangun untuk bermunajat dan mujahadah kepada Allah, maka yang memerintahkan pun harus istiqomah dulu sebelum memerintah. Jangan hanya teori. Anak-anak kita sudah sekarang ini sudah tidak banyak membutuhkan teori. Tapi yang dibutuhkan anak-anak kita adalah apa? Tindakan nyata. Betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Redaksi yang lain tidak afsahu tapi antoku. Lisanul hal mengajak dengan contoh, dengan perbuatan, ini akan lebih manfaat, lebih berhasil dengan mengajak hanya dengan kata-kata. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Coba dihafalkan. Saya ulang lagi. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Mengajak dengan perbuatan itu lebih utama daripada hanya mengajak dengan kata-kata. Calon-calon bunyai dicatat dalil ini, sama ndeleki kewan nanggone kitab. Coba dibaca lagi. Artinya mengajak dengan contoh perbuatan itu lebih utama daripada mengajak dengan hanya kata-kata. Sampeyan bilang nanggone murid-murid ataupun nanggone keluarga sampean, jangan marah. Jangan suka marah. Sebab al-ghadabu minasyaiton. Marah-marah adalah dari perbuatan setan. Sampean dulu beri contoh, sampean jangan marah.
Sampai menasehati murid, menasehati keluarga, menasehati anak. Monggo, kita memang disuruh untuk memberikan nasihat, tapi di dalam nasihat itu jangan ada sifat marah. Sebab marah itu dari perbuatan setan. Oh, ini aku mboten bener ya Pak. Dituturi bolak-balik cek pancetai. Tetap harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sebab tidak ada sesuatu yang selesai dengan marah-marah. Sampai nuturi bojo sampean, oleh nuturi dengan marah-marah. Sing wedok dengan nyeladu lah bahasanya. Sing lanang dengan nyenggerang-nyenggerang. Tidak akan menuntaskan permasalahan. Sebab orang yang marah di situ pasti ada perbuatan setan. Al-ghadabu minas setan. Marah-marah adalah dari perbuatan setan. Makanya ada sahabatnya Rasulullah minta amalan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, a'tini amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni aninar. Ya Rasulullah, beri saya amalan yang mana dengan amalan ketika saya lakukan akan memasukkan saya ke dalam surganya Allah dan menjauhkan dari panasnya api neraka. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat ini? La taghdab. Jangan marah. Lah sahabat yang minta amalan ini sepertinya enggak percaya. Mosok mek ngono tok lho ngono. Boyo dikai wiritan 1000 napa nglakoni salat apa? Bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni aninar. Kanjeng Nabi, kula niki jenengan paringi amalan, sing amalan itu akan memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Sekali lagi, la taghdab. Sampai sahabat ini bertanya ketiga kalinya, baru Kanjeng Nabi niki matur, la taghdab falakal jannah. Jangan marah-marah, maka kamu akan masuk surga. Ini yang perlu untuk digarisbawahi bagi kita seorang pendidik, bagi kita seorang santri, bagi kita seorang guru atau orang tua. Maka nyuwun sewu, kalau kita menasehati jangan dicampuri dengan marah. Ya wis biasa saja, enak ilih biasae nek kapan ngaji ngene kok tempatnya disaponi. Pancen nggih santri sakniki karo santri mbiyen Pak baina sama wasumur bor. Jauh. Nggih. Walaupun toh sampean sudah ngaji, kalau sampean kepingin ilmu nih barokah maka harus ngewangi guru, harus khidmah nanggone kiai. Tapi ternyata itu hanya retorika belaka. Gitu. Dulu nyuwun sewu. Ketika kiai niku munggah ten gene masjid ataupun tempat seorang guru munggah ten gene sekolahan, natak no sandale guru niki royoan. Kenapa? Sebab di situ ada barokah. Nek kapan kiai jangan menuju tenggene imam, pengimaman untuk ngimami sajadah niki royoan kepingin di encai kiai ini. Kenapa kok seperti itu? Di situ ada barokah. Lah santri-santri sekarang ini hanya dibuat nggih lah ikut cerita.
Mangga nih, akeh santri sing ilmu nih gak barokah. Kan berulang kali saya mengatakan seiling beden al ilmu bitta'allum wal manfaatu wal barakatu bil khidmah. Itu jalan kan sudah beres, Bun. Walaupun toh sampean gak sampai pinter, pokoknya yang penting niat, aku harus bersungguh-sungguh belajar. Wis belajar kok pancet bodoh mawon, pancen nggih terae bodoh. Tapi semangat untuk bersungguh-sungguh untuk belajar harus ada. Walaupun toh sebab nopo sing ngekai ilmu nang sampean niku Allah. Sing delek ilmu nang sampean niku Allah. Guru sebagai wasilah lantaran mawon. Pokoknya yang penting sampean bersungguh-sungguh saja, nanti yakin pada suatu saat hati sampean dibuka karo Allah. Jangan putus Aisyah. Maksud saya jangan putus asa. Belum pun mau wompeng, belum pun dawurs yai apalilah mana apal. Teruskan. Pada suatu saat kalian akan dibuka hati sampean. Pirawini karo Allah sudah membuka hatinya hambanya, akan paham ilmu itu. Karena apa? Istiqomah sampean dan tidak pantang menyerah sampean. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ahabbul a'mali ilallah adwamuha fa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah. Walaupun toh didik. Sampeyan ro PT Oren. PT Oren niku ndoke yo sedina mek siji ya syukurane mek ikut tok. Tapi karena PT Oren niku istiqomah, oleh ngendok nek iso yo iso terus. Karo jeragane disayang. Dikeki pokpan. Ono nggih rondok lorone PT ditambani. Kenapa PT Oren iki disayang karo jeragane sing duwe? Karena istiqomah ngendok. Padahal ngendoke ya sedina gak ping 3 gak ping pisan tok. Ono PT Oren sedina ngendok ping 3 ya dobol silite. Wis itu tok ya sendoke sakmene gak sampai wis watun ndak sakmene tapi istiqomah. Maka jeragane akan sayang, akan mencintai PT Oren niku. PT ku wis istiqomah ngendoke. Allah pun seperti itu. Allah akan sayang kepada kita. Allah akan cinta kepada kita ketika kita itu mampu untuk istiqomah. Kita akan dicintai oleh Allah, kita akan disayang oleh Allah. Wong enteng tok. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang kontinu. Wa in qalla, senaoso sedikit, walaupun sedikit. Istiqomah. Engko disayang karo Allah. Lu nek kapan Allah niku nyayang wis. Padha karo sampean menyayangi anak, jalukane anak kan yo. Padahal yo gak sampe duwe utang-utangno. Karena apa? Orang tua sayang kepada anak. Bahkan siji konjine istiqomah. Kalau di dalam kitab Al-Hikam, kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, jadilah engkau orang-orang yang memburu istiqomah. Jangan jadi orang-orang pemburu karomah. Nek sampean memburu karomah akhirnya sapa kuburan, rambutnya panjang terus ali-aline gede ngene kok. Istiqomah. Karena apa? Istiqomah itu adalah hubungannya dengan Allah.
Istiqomah adalah amalan yang dicintai Allah. Sedangkan karomah itu amalan ataupun sesuatu yang dicintai oleh nafsu. Nafsu sampean kan ngono, kepingin keramat, nyebul sak nyebul metu duwe. Iki kan nafsu. Nafsu, kepingin dipacok gak tedas, diopong gak makan, ya watu. Ini diajarkan kita itu untuk jadilah engkau orang-orang pemburu istiqomah. Jangan pemburu karomah. Sebab yun sewu Allah memberikan teladan kepada kita selalu istiqomah. Sampeyan delok. Nggih, wong nandur pari niku sing ngodot sapa? Diotot dhewe ya mati, nggih. Gusti Allah nek ngodot pari niku gar titik setiap hari diodoti istiqomah betul Allah. Sampai tumeka gede. Terus jebul nggih parine ngono ya diisi gar titik sampai penuh. Itu adalah apa yang dicontohkan Allah kepada hambanya. Begitu istiqomah Allah. Apakah nggak mampu Allah? Ono wong nandur pari langsung seret gede langsung wong. Mampu tidak Allah? Kemampuan innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi itulah Allah memberikan pelajaran kepada hambanya. Begitu indah Allah ngotot gar titik. Sampean yo ngono. Lahir cuer, bayi abang. Nggih. Digedhekno Allah gar titik. Tidak langsung gede. Itu adalah pekerjaan Allah. Begitu istiqomahnya Allah. Apa enggak mampu? Setelah sampean cuer langsung jadi gede, kemampuan tapi yo girap-girap ibune. Mari disusoni cilik langsung kuwedhe brengosen. Lah ini bapak nita bayi sing gede. Kemampuan Allah. Cuman Allah memberikan pelajaran kepada hambanya. Begitulah istiqomahnya Allah. Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam berkata, kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Jadilah engkau orang-orang yang pemburu istiqomah, orang-orang yang mencari istiqomah, jangan mencari karomah. Pun mulang mungkin ditoto kali Allah. Loba napa jenenge mboten cukup. Sing gawe cukup karo gak cukup iku Gusti Allah. Nek wingi niki Kang ya, niki. Man ghadali talabil ilmi salat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isatihi. Barang siapa yang pagi-pagi sudah keluar dari rumah untuk apa? Mengajarkan ilmu dan belajar ilmu, maka para malaikat mendoakan dan memintakan ampunan kepada orang itu, dan yun sewu wa burika lahu fi ma'isatihi, kehidupannya, rizkinya diberikan keberkahan oleh Allah. Bilalah anak guru-guru kita, walaupun guru niki nyuwun sewu gak sampai sugih, tapi hidupnya diberikan ketenangan, keberkahan, damai, tentram. Gak sopo ayula, gak sopo sunrise, tapi dia tenang hidupnya, nyantai. Koyok-koyok bayaran sak ulan 300 gak cukup, tapi nyuwun sewu dilalah diberikan kecukupan oleh Allah. Anak itu neriman-neriman, ya Allah, sehat, awake gak tahu selirian, ini dilalah ujun nih sing nyambut gawe di luar pendidikan nyuwun sewu diberikan kelancaran. Itu niku barokah sampean mulang. Saya sudah meniten. Napa meniten ini? Saya tahun 91 niku niki napa jenenge Bu Haja Mas Uda ini orang berat, sama dengan saya masih ada hubungan famili. Saya 91 niku mulang niki ini berat. Tempat saya Puri. Berat itu kira-kira berapa kilo?
Bu Haja. Kira 15 kilo ngaten nggih. Ini 1 minggu 3 kali saya mengajar di Merak. Berapa pada saat itu bisa roh saya? Nggih, nyuwun sewu rahasia. Nggih. Lah karena ini sampean saya anggap keluarga sendiri, saya tidak ada rahasia di antara kita. Pada saat itu hanya 25.000. Nggih. Saya ngajar ke Merak yang jauhnya 15 kilo dalam 1 minggu 3 kali, bisa roh saya 25.000. Punya anak 1 pada saat itu. Lu ngoten niku nyuwun sewu. Jangkep setahun sepeda motor kula dicukup maling. Sepeda yang saya buat untuk ngajar, ya Allah, ujian apa yang kau timpakan? Ya Allah, berlikaliku dan berlaki-laki. Nih, enggak, tidak. Nggih sampean kan rene aku kan kayak saiki wis numpak mobil ngono kan. Ternyata juga seperti itu, tapi dengan ketabahan. Ya alhamdulillah diberikan keberkahan. Ini anak-anak saya alhamdulillah sudah sarjana, sudah hafal Quran. Niki karena apa? Karena barokah wong tuwane mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Walaupun toh tidak begitu banyak yang saya berikan kepada anak-anak kami, tapi anak-anak kami mampu untuk ya Allah belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini yang nomor 2 ini lagi semester 5 dan puasa 3,5 tahun. Pendino poso dalail. Sekarang sudah dapat 6 bulan Mas Akil itu. Ya Allah. Jadi ini adalah barokahnya kita mengajar. Maka dari itu saya memberikan semangat kepada guru-guru yang mengajarkan di Pondok Sekolah Agung. Sampean kudu istiqomah, semangat terus, bismillah, barokah urip sampean. Insya Allah barokah. Sing kurung duwe jodoh-jodoh, bagi ustadzah-ustadzah yang mungkin belum menemukan jodoh, muga-muga ndang ditemokno jodone. Jodone yang kewanteng kaya kula, kaya kula. Sayang kepada sampean. Ini saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit diberikan keberkahan oleh Allah dan merupakan keterangan-keterangan yang disertai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar wa zainil mursalin al akhyar wa akram man adzlama alaihi lail wa asraf alaihi nahar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim irhamna bi rahmatika ya Allah. Wa nas'aluka bi haqqi asma'ikal a'zam wa nas'aluka bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ij'al auladana wa dhurriyyatina jami'an alamidina khususan dalam midina wa tilmidatina fima antiskara akum ya Allah ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil Qur'an wa ahli birril walidain wa ahli ghina fid dunya wa ghina fil akhirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa dhurri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.